Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana situasi di Nusantara waktu Belanda pertama kali datang. Seperti kita ketahui, kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada 1596 Masehi. Berpuluh-puluh tahun kejadian tersebut setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 Masehi dengan menggunakan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di pelabuhan Banten setahun setelahnya, atau pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah Jawa bagian timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Kalau kita lihat rombongan Cornelis de Houtman yang masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 Masehi, maka kita bandingkan bahwa di Jawa bagian barat runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi karena serangan besar-besaran dari Kesultanan Banten. Ini artinya di Jawa Barat saat Cornelis de Houtman masuk pelabuhan Banten atau saat Belanda datang pertama kali tahun 1595, Kerajaan Pajajaran telah runtuh selama 16 tahun lamanya. Kekuasaan di Jawa Barat saat Belanda datang sudah ada dalam genggaman dan digantikan oleh Kesultanan Banten. Sementara itu yang terjadi di Jawa bagian timur saat rombongan pertama kolonial Belanda masuk ke Nusantara, yaitu melemahnya kekuasaan Majapahit yang terjadi setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi dan juga kematian Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi yang kemudian secara berangsur-angsur menyebabkan runtuhnya Kemaharajaan Majapahit yang terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Ini berarti saat Belanda pertama kali datang, Majapahit pun telah runtuh selama 100 tahun lamanya atau 1 abad lamanya, dan kekuasaan di bekas wilayah Majapahit pada saat Belanda datang sudah digantikan oleh Kesultanan Demak dan juga Kesultanan Mataram Islam. Bahkan saat Belanda datang pertama kali tahun 1595 Masehi, era Kesultanan Demak telah berakhir dan dilanjutkan dengan era Kesultanan Pajang yang selanjutnya merupakan cikal bakal dari lahirnya era dinasti Mataram Islam.
Adapun di Pulau Sumatera, saat Belanda datang sedang berkuasa atau mengalami puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam yang terjadi pada era Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Juga bersamaan hal tersebut, Islam masuk ke Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 Masehi. Di wilayah Minangkabau pada saat Belanda datang sudah mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara meskipun tidak mempunyai kekuasaan, karena kekuasaan ada di tangan Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Situasi di Kalimantan saat penjajah Belanda pertama kali datang sedang berkuasa beberapa kesultanan, yakni Kesultanan Pasir tahun 1516 Masehi. Kesultanan Pasir sebelumnya bernama Kerajaan Sadu Rengas yang dipimpin oleh seorang wanita atau ratu yang bernama Putri di Dalam Petung. Wilayahnya meliputi Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan. Islamisasi di Kerajaan Pasir dilakukan melalui perdagangan dan perkawinan. Salah satunya yaitu perkawinan antara Putri di Dalam Petung dengan Abu Masyhur Indrajaya atau pimpinan ekspedisi agama Islam dari Kesultanan Demak. Selanjutnya di Kalimantan juga ada Kesultanan Banjar pada saat Belanda datang pertama kali. Kesultanan Banjar yang berdiri 1526 Masehi. Dalam buku Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar karya Sahriansah, Pangeran Samudra merupakan raja pertama Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah dan merupakan raja pertama yang masuk Islam. Sebelumnya Pangeran Samudra dibantu oleh Kerajaan Demak hingga berhasil memperoleh kemenangan atas Kerajaan Negeri Daha. Demikianlah pemirsa situasi di Nusantara waktu Belanda pertama kali datang, dimana saat Belanda datang Pajajaran dan Majapahit telah runtuh, apalagi Sriwijaya ya sudah lama runtuh. Kemudian era di Pulau Jawa digantikan oleh kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan Islam. Begitu juga di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dimana di Pulau Sumatera juga Kerajaan Sriwijaya sudah berabad-abad lamanya runtuh saat Belanda pertama kali datang. Digantikan dengan kesultanan bercorak Islam. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat pada saat Belanda pertama kali datang ke Nusantara, sebenarnya itu juga baru satu abad peralihan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan bercorak Islam. Nah, kemudian baru sekitar 100 tahun atau 50 tahun atau seperti tadi Pajajaran baru 16 tahun runtuh, digantikan Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Kemudian Belanda datang untuk kemudian memulai penjajahannya selama 350 tahun atau 3,5 abad. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan isi dari video ini ada manfaatnya untuk memperluas wawasan kita. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.